Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana hadhihi sanati salaha wa awsatoha surura wa akhiraha najaha wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin bu. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kaum
tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Islah beserta jajaran pengurus yang lainnya, Ketua RW, Ketua RT setempat beserta jajaran staf-stafnya, Ketua Majelis Taklim As-Sofa Ibu Ustazah Iin beserta jajaran pengurus Majelis Taklim yang lainnya sekota Bumi Tangerang, yang alhamdulillah pada siang yang cerah ini kita berkumpul bersama, bermuajahah bersama dalam rangka menggugurkan kewajiban memberantas kebodohan, mencapai ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan langkah kaki kita, ringan tangan kita hadir di majlis ilmu yang mulia menjadi catatan amal ibadah yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Bu. Ya Rabbal. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. 1446 Hijriah telah melambaikan tangan dari kejauhan. Kita memasuki 1447 Hijriah. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Jawab baginda, laksanakan yang pertama, jangan yang kedua, apalagi yang ketiga. Beliau bersabda, faman kana yaumuhu, dan barang siapa yang hari ini, bulan ini, tahun ini, khairan min amsihi, lebih baik daripada tahun kemarin. Amin. Lebih baik daripada bulan kemarin. Amin. Lebih baik daripada hari kemarin. Amin. Yang biasanya nggak ngaji tahun ini kurang yang biasanya nggak ngaji tahun ini yang biasanya nggak santunan tahun ini santun. Lebih baik daripada tahun kemarin, lebih baik daripada bulan kemarin, lebih baik daripada hari kemarin. Baginda bersabda, fahuwa rabihun, masukkan golongan tersebut ke dalam golongan keberuntungan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal. Jangan yang kedua, wa man kana yaumuhu, dan barang siapa yang hari ini, bulan ini, tahun ini, sawa'am min amsihi, sama dengan tahun kemarin, sama dengan bulan kemarin, sama dengan hari kemarin. Yang ngajinya muka-muka lama, yang santunannya itu-itu aja, jalan di tempat statis namanya, maka masukkan golongan tersebut. Fahuwa maghbunun, orang tersebut akan mencapai
derajat kerugian. Naudzubillah. Apalagi yang ketiga, wa man kana yaumuhu, dan barang siapa yang hari ini, bulan ini, tahun ini, syarram min amsihi, lebih jelek daripada tahun kemarin, lebih jelek daripada bulan kemarin, lebih jelek daripada hari kemarin. Yang biasanya ngaji sekarang enggak, yang biasanya santunan kendor yang ada, berjamaah pun lalai yang ada. Subuh, zuhur, kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ngedrop yang ada. Tahun ini rapotnya merah, lebih buruk daripada tahun yang lalu. Maka baginda menyatakan, masukkan ke dalam golongan fahuwa mal'unun, orang tersebut termasuk golongan orang yang celaka. Naudzubillah. Bu, kendor amat bu. Ibu, saya tanya, mau masuk golongan orang yang beruntung atau golongan yang merugi atau golongan yang celaka? Kita semua majelis taklim as-Safa ingin masuk golongan yang beruntung. Kita semua yang hadir pada siang ini ingin masuk golongan yang tahun baru lebih baik daripada tahun yang lalu. Untuk itu jawabannya, jika ingin beruntung, Quran surah At-Taubah ayat 20. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kurang dong. Biasanya ibu-ibu majelis taklim as-Safa jawab Allahnya selalu kompak, betul? Sebab di mana-mana Ustazah Iin pengajian yang paling kompak selalu ibu. Pengajian mingguan paling kompak ibu. Kurang kan? Pengajian bulanan paling kompak ibu. Pengajian Muharraman yang paling kompak ibu. Pengajian Muludan paling kompak ibu. Pengajian Rajaban yang paling kompak ibu. Yang suka bikin arisan yang paling kompak ibu. Yang suka bikin seragam yang paling kompak. Yang suka ngehutang yang paling kompak. Insya Allah di sini mah enggak, amin ya rabbal. Semangat as-Safa, semangat. Semangat Masjid Al-Islah, semangat. Semangat Taman Buah 1, semangat. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan
ulaika humul faizun. Enak suaranya, enak. Alhamdulillah. Gini-gini saya juara MTQ tingkat kota Tangerang ke-1. Alhamdulillah. Pesertanya ada 10, yang 9 mengundurkan diri. Wallahu a'lam bimuradih. Dalam tafsir Maraghi, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Jalalain, karangan Syekh Jalalain As-Suyuti, karangan Syekh Jalalain Al-Mahalli, ayat tersebut ditutup dengan kalimat wa ulaika humul faizun, dan orang-orang tersebut menggapai golongan orang yang mencapai kemenangan. Orang tersebut menggapai golongan orang yang mencapai keberuntungan, yang tahun baru lebih baik daripada tahun yang lalu. Yang menjadi pertanyaan kita, siapakah orang-orang tersebut? Allah menjawab, ada 3 ciri yang mencapai keberuntungan, ada 3 ciri yang menggapai kemenangan. Yang pertama, alladzina amanu, majlis taklim as-sofa, ingin tahun baru lebih baik daripada tahun yang lalu, maka kokohkan iman kita. Insya zaman boleh berganti, iman jangan mati. Tahun boleh berubah, akidah jangan goyah. Bulan boleh bergulir, Islam jangan sampai terkilir. Pertahankan akidah keimanan kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Nyeletuk yang di belakang pakai jilbab pink. Pak Kiai, Pak Kiai, saya suka ngaji sama ustazah seminggu sekali. Kata ustazah, iman itu suka bertambah, iman itu suka berkurang. Apa betul itu hadisnya? Betul. Al-iman yazid wa yanqus. Iman suka bertambah, iman suka berkurang. Bertambah lagi hadir di pengajian, berkurang lagi nonton sinetronan Luka Cinta antara Salma dan William. Betul, Mbak. Iman suka naik, iman suka turun. Bagaimana bisa menjaganya supaya iman stabil? Jawab Rasul, jaddidu imanakum. Iman agar stabil, maka jaddidu, perbaharuilah imanmu, caslah imanmu. Karena iman suka naik dan iman suka turun. Dengan apa? Aksiru min kauli, dengan memperbanyak mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Tambahin belakangnya subhanallah
walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah semua, walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah. Yang belakang wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa aliyil azim. Insya supaya iman kita kokoh setiap saatnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, Bu, terus Bu, nggak capek nggak capek nggak? Siapa yang capek? Yang kedua, ciri-ciri orang yang mendapatkan keberuntungan, ciri-ciri orang yang mendapatkan kemenangan, yang tahun baru lebih baik daripada tahun yang lalu. Tidak cukup alladzina amanu, kokohkan iman kita. Maka yang kedua, pondasi yang utama sebagai seseorang yang mendapatkan keberuntungan tidak lain adalah majlis taklim as-sofa. Wahajaru, berhijrahlah kalian semua. Amin. Hijrah bukan pindah daerah dari yang satu ke daerah yang lainnya. Hijrah bukan pindah rumah dari yang satu ke rumah yang lainnya. Hijrah bukan angkat koper dari yang satu ke koper yang lainnya. Hijrah yang sebenarnya kata ulama, minal maksiati ta'atan, hijrahkan diri kita dari maksiat menuju taat. Insya amin ya rabbal. Yang biasanya suka ngebantah ke suami, tahun ini taat ke suami. Amin. Bu, kata Rasul baginda bersabda dalam kitab Uqudul Lijin karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, ibu-ibu pengen masuk surga, tinggal milih surga pintu mana yang ibu mau. Di antaranya ibu cukup taat kepada suami. Insya suami datang dari pulang kerja, sambut dengan kehangatan, cium tangannya bolak-balik, cium pipi kirinya, cium pipi kanan, ngek. Suami pulang kerja maka tataplah wajah suami dengan mesra, karena menatap
suami pulang kerja wajahnya pahalanya kata baginda Nabi bagaikan menatap Baitullah, apalagi suami kita hitam kayak Ka'bah. Alhamdulillah. Besok suami dinas hari Senin, maka siapin sarapan pagi dan kopi. Beres nyarap dan ngopi, teng-teng tangan kanannya, bisikan telinga kanan doa-doa di perjalanan. Kata istri yang soleha, Pak, jangan lupa ya Pak, kalau naik kendaraan sekarang mau musim hujan, banyak-banyak baca doa di jalan. Yang bagaimana mamah doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna insyaallahu lamunqalibun. Allahumma awwin alaina fi safarina hada albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Apal papa doanya kagak? Yang pendekan aja, Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Titipan doa sudah diberikan, suami naik kendaraan, tas kerjanya istri yang pegang. Ngelihat roda 2, tas kerjanya taruh depan joknya. Ngelihat roda 4, tas kerjanya taruh di belakang jok supirnya. Sambil dandanan yang indah, biar suami lagi kerja terbayang terus istri di rumah. Jangan ini mah dandanannya pas kondangan doang. Kalau kondangan kayak ratu, ketemu suami di rumah kayak pembantu, di kamar kayak hantu. Taat kepada suami, kecuali taat kepada suami jika suami merintahnya maksiat, tidak boleh diikuti. Tapi kalau perintahnya bukan maksiat, walaupun ibu-ibu capek, pagi nyuci, siang nyetrika, sore nyuci piring, malam kebenaran ada malam Jumat, suami Noel pengen ngebunuh Yahudi, kesel sama Israel. Ketika Noel walaupun lelah karena ini perintah ibadah, mah papa pengen ngisi pulsa. Apa kata seorang istri? Wow papa, pulsa yang berapa? Yang gocap apa yang cepet? Yang berapa aja? Ya udah mama, pesawat siap mendarat. Apa kata seorang istri? Wow papa, landasan siap menerima. Iya. Alhamdulillah. Walaupun lelah, kalau perintah ibadah wajib ditaat. Punten Bu. Assalamualaikum. Ini biasanya ibu-ibu lagi baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Suaminya manggil, "Ma, papa bikinin kopi." Bikin sendiri, salah itu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Mama, papa pengen bikinin kopi. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Karena kadar perintah suami dengan baca Quran lebih tinggi perintah suami. Karena baca Quran hukumnya sunnah, perintah suami hukumnya wajib. Minal maksiati ta'atan, hijrahkan diri kita dari maksiat menuju taat.
terus ini terus, Bu, terus ini terus ini terus, dan yang terakhir biar maksimal kita hijrahnya, biar maksimal kita ngajinya, tahun baru lebih baik daripada tahun yang lalu. Tidak cukup kokohkan iman, tidak cukup hijrahkan hati dari maksiat menuju taat. Allah menyatakan dalam Quran surah At-Taubah ayat 20, ingin kita mencapai kemenangan, ingin kita mencapai keberuntungan, tidak cukup alladzina amanu, tidak cukup wahajaru, tapi Allah menyatakan yang ketiga, pondasi yang ketiga, wajahadu fi sabilillah, berjihadlah di jalan Allah, bi amwalihim, dengan hartamu, wa anfusihim, dan dengan dirimu. Jihad bukan ngangkat senjata saja, jihad bukan ngangkat pedang, jihad bukan ngangkat pisau, jihad bukan ngangkat golok, jihad bukan ngangkat panah, tapi jihad yang sebenarnya kata baginda Nabi dalam Quran surah At-Taubah ayat 20, Allah menyatakan bi amwalihim, berjihadlah dengan hartamu, wa anfusihim, dan dengan dirimu. Ada anak yatim kita paling depan, ada fuqara wal masakin kita nggak pernah ketinggalan, ada pembangunan masjid dan pesantren kita selalu kontribusikan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Ini seorang insan sangatlah dermawan, tidak bakhil bin pelit bin medit cap jahe kegeneng kene tara mere gehese. Alhamdulillah. Ini tiap tahun Ustazah ingin ngadain santunan, kata Pak Ustadz Karsum, Ketua DKM tadi cerita Kiai, tiap tahun ini ngadain santunan plus duafa. Bu, janji Rasul ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Saya dan orang yang menyantuni anak-anak yatim fil jannah, bersama di surga, hakada, seperti dua jari ini. Jari yang tengah adalah baginda, jari telunjuk adalah orang yang menyantuni. Untuk itu ibu-ibu yang menyantuni anak yatim tahun ini insya Allah akan berdampingan dengan baginda di surga nantinya. Amin. Ya Robbal, ya Robbal. Imsah roksal yatim wa atimil miskin. Usaplah rambut anak yatim. Bu, usaplah rambut anak yatim, wa'at imil miskin, dan berikan makanan kepada orang-orang miskin. Berarti kalau nyantunin, usap tuh yang namanya rambutnya. Jangan musap doang nggak kasih amplop. Bu, usap anak yatim rambutnya. Sehelai rambutnya diusap sama kita, akan menjadi saksi di surga nantinya. Amin. Ya Robbal. Pak Kiai, Pak Ustaz, bagaimana kalau anak yatim rambutnya botak? Apa musapnya pindah ke ketek? Tetap usaplah rambutnya di kepala, maknanya. Bu, tandanya sayang kita kepada anak yatim. Inza, bu, suka santunan, Alhamdulillah.
Suka sedekah ke Masjid Al-Islah? Suka? Saya mau tanya, jujur jawab. Bu, yang belakang jangan ngobrol, Bu. Bu, Assalamualaikum. Saya mau nanya, sedekah yang bagus banyak ikhlas apa sedikit ikhlas? Saya yang nanya tadi, yang bagus sedekah itu yang banyak ikhlas apa sedikit ikhlas? Sebelah sini, Bu, sedekah yang bagus yang banyak ikhlas apa yang sedikit ikhlas? Yang banyak ikhlas. Jujur jawab yang sebelah kiri sebelum yang kanan. Bu, ibu suka ngaji sama ustazah setiap seminggu sekali, betul? Suka ngantongin duit di tas pengajian, jumlahnya adalah 160.000. 100 gambarnya merah, 50.000 gambar pahlawan biru, 10.000 gambarnya merahnya rada muda. Ada kotak amal yatim lewat di depan mata, ibu masukin yang berapa? Katanya yang banyak ikhlas tapi 10.000. Yang sebelah kanan, Bu, Bu, Assalamualaikum. Ibu suka ngaji tiap minggu sama ustazah, betul? Ngantongin duit recehan di tas pengajian, jumlahnya 16.000, 10.000, 5.000, jeung 1.000. Ada kotak yatim depan mata, ibu masukin yang berapa? Masukkan sedekah yang paling depan. Jawab baginda, mana koso malun min sodakotin bal yazid bal yazid bal yazid. Tidak akan berkurang sedikit pun sedekah yang diberikan di jalan Allah, melainkan bertambah, bertambah dan bertambah. Malah duit kalau sedekah, duit ngomong, Bu. Saya baca dalam kitab Durrah bab sedekah, itu duit ngomong 5 perkataan duit. Yang kelima bunyinya, kuntu faniyatan fa'abqaitani. Kuntu tadinya aku, faniyatan rusak, faniyatan hancur, faniyatan binasa. Dibeliin jilbab seminggu sobek, dibeliin tas 2 minggu robek, dibeliin HP sebulan pecah, dibeliin motor penyok, dibeliin mobil mop kurang dibeliin jilbab seminggu sobek, dibeliin tas 2 minggu robek, dibeliin HP sebulan pecah, dibeliin motor penyok, dibeliin mobil mop. Ada santunan di As-Sofa, ada santunan di Al-Islah. Duit dibawa-bawa sama yang punya, diberikan kepada yang membutuhkan. Kata duit, yang tadi aku hancur, yang tadi aku binasa, yang tadi aku rusak, yang tadi aku penyok, yang tadi aku mogok, yang tadi aku sobek, yang tadi aku robek, gara-gara engkau sedekahkan, fa'abqaitani, maka aku akan abadi sampai yaumul kiamah nanti. Amin ya Rabbal. Ketiga ini ibu-ibu As-Sofa laksanakan. 1, kokohkan iman kita. 2, hijrahkan hati kita dari maksiat menuju taat. 3, jihadlah di jalan Allah lewat harta dan tenaga. Allah berjanji dalam At-Taubah ayat 20, aqdamu darajatan indallah, Allah akan angkat derajat kita. Wa ulaika humul faizun, dan kita termasuk golongan orang-orang yang mencapai kemenangan, golongan orang
yang mendapatkan keberuntungan yang tahun baru lebih baik daripada tahun yang lalu. Amin ya robbal. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, cukup ya, cukup ya. Pengen lagi, penasaran, undang lagi. Mohon maaf Bu Iin, setelah ini saya tidak bisa lama karena hari ini ada 3 agenda. Subuh tadi di Masjid Lipo Karawaci, tepatnya Masjid Al-Hidayah Hasimni. Ba'da zuhur menuju Masjid Al-Islah Majlis Ta'lim As-Sofa. Insya Allah malam akan menuju ke Sepatan Timur, dan insya Allah dari Sepatan Timur akan menuju keluar kota. Doakan ibu-ibu kemana? Ke Kecamatan Ciranjang, Kelurahan Cikasur, RW Cipatal, RT Ciguling. Tidak bisa mencicipi konsumsi yang ada. Wayahna wahai panitia, jangan sampai enggak ikan peda, ikan gabus, apa aja yang ada tolong dibungkus. Insya doanya ada apa tutup? Cukup langsung doa.